Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini, di hari yang sangat memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan hati-Mu. Engkau telah memberkati kami melewati hari-hari yang Bapa saat ini menekan jiwa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memampukan setiap pribadi kami untuk melalui setiap tantangan dan rintangan yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami beribadah kepada-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau dibangun atas setiap pribadi kami, atas kami dan keluarga, atas daerah kami, atas bangsa kami. Pagi hari ini kami membawa kehidupan kami untuk berlutut di bawah kaki Tuhan, karena kami percaya ibadah mengandung janji Allah yang besar pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Masa di mana kami Tuhan senantiasa tahu bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau campur tangan untuk kami semua Tuhan. Darah-Mu melindungi kami dari setiap serangan di udara, kuasa sihir santet perdukunan, kuasa mantra apapun yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, kuasa virus corona Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, banyak Bapa membuat Bapa tekanan di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini, kuasanya atas bangsa dan daerah kami, atas keluarga kami dan pribadi kami ikat pada kehancuran dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan, kami lepaskan otoritas pemimpin dan menyertai hidup kami. Karena ketika kami takut akan Tuhan, apapun yang kami harapkan di dalam Tuhan, kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus,
kekuatan semangat yang luar biasa, agar Bapa kami menjadi orang-orang yang diberkati di hari-hari yang sukar ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita, haleluya. Tuhan kita luar biasa, Allah kita berkasa, yang memberikan kekuatan yang luar biasa bagi orang-orang pilihan di akhir zaman. Haleluya. Bersama nanti tangan oleh kata Kau sungguh baik bagi kami semua. Engkau memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Kau terus menjaga hati kami agar kami selalu menjadi orang-orang yang bersemangat. Engkau berikan kami kekuatan, Tuhan, agar kami semakin bergila di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, namamu indah.
dan hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami, karena Engkaulah Allah yang memilih kami, Engkaulah Allah yang menebus kami, dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap kami dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dan semangat, ada sukacita pagi hari ini untuk kita kembali beribadah. Dan untuk renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekungkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya sesuatu yang tidak mudah yang dialami oleh Ayub, di mana Ayub menjaga kehidupannya untuk selalu takut akan Tuhan, menjaga ibadah-ibadahnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada sebuah pergumulan yang dialami oleh Ayub, di mana Ayub mengalami sakit penyakit. Dan di sini ada sebuah pertentangan antara Ayub beserta istrinya, di mana istrinya sempat mengatakan, masihkah engkau bertekun beribadah kepada Tuhan? Tetapi Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di dunia modern ada sebuah kisah saudara, di mana seorang atlet bernama Arthur Ashe, yaitu seorang atlet tenis yang cukup luar biasa, di mana dia memenangkan 3 pertandingan Grand Slam, yaitu American Open, Australia Open, dan Wimbledon. Suatu ketika dia mengalami sakit jantung dan dia harus operasi jantung. Tetapi Tuhan izinkan salah satu darah yang didonorkan kepadanya ternyata terinfeksi HIV/AIDS, dan dia mulai terkena penyakit HIV/AIDS. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya hal ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Di tengah kejayaannya dia harus divonis sebuah penyakit karena kesalahan dokter. Tetapi saudara, ada satu hal yang luar biasa yang menjadi ungkapan Arthur Ashe, yaitu ketika aku menjadi juara, aku tidak pernah berkata, mengapa harus saya? Apakah saya juga akan berkata ketika saya sakit? Tentunya tidak baik ketika saya harus berkata, mengapa harus saya? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari ini tentunya pergumulan dialami oleh banyak orang, baik orang yang beribadah ataupun orang yang tidak beribadah, di mana COVID-19 ini mempengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat, bahkan di banyak negara ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Mengapa harus saya? Mengapa kita harus mengalami ujian, masalah, pergumulan karena COVID-19 ini? Padahal kita mungkin berpikir bukan kesalahan kita. Mengapa penyakit yang berasal dari negara lain harus menimpa negara kita, sehingga kita mulai mengalami kesulitan, baik di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap pendidikan anak-anak, bahkan dalam kehidupan sosial kita. Kita menjadi sulit untuk beribadah, kita mulai tidak bisa bebas untuk bergerak kemanapun.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebuah virus yang tidak pernah kita lihat dengan mata telanjang telah mengubah kehidupan kita. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, saudara, melalui COVID-19 ini, melalui pengalaman Ayub, melalui pengalaman Arthur S., cara pandang kehidupan kita diubahkan. Yang pertama, cara pandang kehidupan kita akan diubahkan. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Benar, saudara, kita berlomba-lomba mencari kekayaan. Kita berlomba-lomba, saudara, dengan segala waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita korbankan, jerih payah yang kita bayar. Kita berusaha untuk mencari kekayaan. Karena kita pikir ketika kita kaya, kita bisa aman dari segala sesuatu. Kita memiliki keamanan atas masa depan kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berkata, itu hanya anggapan manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Benar, saudara, Alkitab berkata keadaan manusia tanpa Tuhan seperti rumput yang kering, seperti bunga yang layu. Hari-hari ini kita melihat, saudara, Tuhan meluluh lantakkan keakuan, Tuhan meluluh lantakkan kesombongan manusia. Tuhan izinkan ada sebuah virus yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, tetapi menghancurkan keakuan, menghancurkan kesombongan. Bahkan kekayaan pun tidak bisa melawan virus yang tidak kelihatan ini, saudara. Kita melihat hari-hari ini kekayaan, jika kekayaan menjadi sumber kebahagiaan, mengapa tidak ada orang kaya yang menari-nari sekarang, saudara? Semua hidup dalam ketakutan. Mobil-mobil mewah tidak bisa keluar karena PSBB. Uang yang banyak tidak bisa membuat kita pergi untuk berwisata. Semuanya menjadi terbatas. Biarlah hari-hari ini kita mencari Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Alkitab berkata dalam Amos, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi benteng kita. Hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Wahyu pasal yang keempat ayat 10 dikatakan, saudara. Wahyu pasal yang keempat ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Amin. Biarlah melalui peristiwa COVID-19 ini, kita tidak lagi mengandalkan kekayaan kita menjadi kota benteng untuk perlindungan kita. Karena Alkitab sekali lagi berkata, tanpa Tuhan, keadaan kita seperti rumput yang kering. Biarlah pusat penyembahan kita adalah Yesus Kristus Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Mengapa harus sayang? Kita baca firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, kekuatan kuasa Tuhan yang membuat kita tetap kuat menghadapi setiap ujian dan cobaan hari-hari ini. Sekali lagi, kekuatan dan kuasa Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat menghadapi setiap cobaan yang terjadi hari-hari ini. Saudara, Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub dan para nabi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada percobaan. Mereka bukanlah Superman yang tidak tersentuh oleh penderitaan, tetapi mereka tetap tekun. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Alkitab berkata, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kekuatan dan kuasa Tuhan membuat kita tetap kuat menghadapi pencobaan yang datang pada hari-hari ini. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari, saudara? Kerendahan hati. Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Tuhan izinkan ada pencobaan hari-hari ini, agar kita tidak menjadi sombong. Alkitab berkata, janganlah engkau katakan karena kekuatanku lah aku mendapatkan semuanya ini. Tetapi biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
bermegah atas kelemahanku, kata Paulus, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Seperti ke-24 tua-tua di dalam kitab Wahyu tadi, mereka melemparkan mahkotanya, karena mahkota hanya milik Allah yang kita sembah. Mahkota hanya milik Sang Anak Domba. Yang keempat, saudara, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari hari-hari ini? Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya percaya kuasa Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Alkitab berkata Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, aku mendapati Yakub berjalan di padang gurun. Aku menjagai dia seperti biji matamu. Biarlah kita terus berjalan dalam iman, sehingga kita dapat melalui hari-hari ini. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 ini. Kita melalui perjalanan kehidupan ini. Dan Alkitab berkata Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak akan mengizinkan hal yang buruk terjadi. Jikapun Tuhan mengizinkan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Mengucap syukurlah hari-hari ini, saudara. Mengucap syukurlah atas nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan melekat dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah atas pemeliharaan Tuhan. Karena apalah gunanya kita memiliki segala sesuatu, apalah gunanya kita mencapai apa yang kita inginkan, jika napas hidup sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Jika Tuhan izinkan kita menjadi jaya, hidup kita diberkati dan berhasil, kita tidak pernah berkata, mengapa harus saya yang diberkati? Mengapa bukan orang lain? Kita tidak pernah berkata, mengapa harus saya yang menjadi juara? Mengapa bukan orang lain? Maka biarlah di tengah COVID tadi yang Tuhan izinkan, kita juga tidak berkata, mengapa harus saya yang mengalami kesusahan ini? Tuhan mengatur segala kehidupan kita. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Rancangan Tuhan lebih besar dari rancangan kita. Tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya dan hidup di dalam rencananya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, takkan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalan.
siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Seperti pujian yang kita naikkan, takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita, dan bersama Tuhan kita dapat menjalani kehidupan ini. Kita akan terus bersorak-sorai karena Tuhan adalah Allah yang setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku berdoa, aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan. Aku tolak keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi, aku tolak kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk kegagalan, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk Taman Eden, bekerja keras makan semak duri. Aku percaya apa yang kupegang diberkati, apa yang kukerjakan berhasil, apa yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Karena Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku, sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, sehingga setiap virus, bakteri, sakit, penyakit, racun-racun, bahkan virus corona tidak berkuasa atas hidupku. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba, untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan kembali naikkan pujian. Takkan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlambat pertolongan.
Menurut orang kaya, kekayaan dan uangnya adalah menjadi pagar tembok dalam kehidupannya. Tetapi bagi kami, pagar tembok kami, benteng pertahanan kami, hanyalah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami percaya bersama Engkau, kami dapat melangkah dan terus menjalani kehidupan ini di dalam sukacita yang melimpah. Karena pengharapan kami hanya kepadamu, Allah yang memimpin perjalanan iman kami, Allah yang dengan tekun menghadapi setiap pantangan. Engkau adalah Allah yang perkasa. Kami serahkan kehidupan keluarga kami serahkan kehidupan kami serahkan kehidupan masa depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Di hari-hari ini ajar kami untuk terus mengucap syukur dan tidak menjadi orang yang bersungut-sungut dan mempersalahkan setiap keadaan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan hidup dalam rencana-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, dan engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Sarah, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.